Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalani minas solihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ketemu lagi anak-anakku, adik-adikku. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 1, sub tema 2, pembelajaran 2 untuk kelas 3 SD. Ayo menulis. Apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Nah, ini adalah cerita yang dari wawancara dari pembelajaran sebelumnya. Menurut cerita ibuku, berat badanku saat aku lahir ternyata 3 kg. Sementara panjang badan saat aku lahir adalah 50 cm. Selama 6 bulan, aku diberikan ASI eksklusif oleh ibu. ASI eksklusif itu adalah ASI yang murni ASI, tidak ada tambahan susu formula. Lalu saat usiaku mulai 6 bulan, ibu memberiku makanan pendamping ASI. Berat badanku selalu bertambah setiap bulan. Saat aku berusia 1 tahun, berat badanku menjadi 9,5 kg. Saat usiaku 7 bulan, aku mulai bisa merangkak. Aku belajar merangkak, maju dengan menggerakkan lengan kanan dan kaki kiri. Kemudian lengan kiri dan kaki kanan secara bergantian. Aku bisa berjalan saat umur 1 tahun. Mula-mula aku belajar duduk, lalu merangkak. Setelah itu ibu membantu menuntunku berjalan, dan akhirnya aku bisa berdiri tanpa pegangan. Kemudian pelan-pelan berjalan sendiri. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Di sini jawabannya, aku merasa senang sekaligus bersyukur setelah mendengar informasi tentang perkembanganku, sebab ibu dan ayahku merawatku dengan baik. Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Ya, aku mendapat informasi kapan mulai bisa merangkak dan berjalan. Ayo mencoba. Ayo berlomba adu kecepatan, berjalan merangkak, dan berlari dengan teman-temanmu. Nah, ini adalah sedang melakukan lomba berjalan dengan merangkak. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. 1. Buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. 2. Berbarislah di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. 3. Setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. 4. Siswa paling cepat sampai garis start adalah pemenangnya. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukuri. Ayo mengamati, menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda.
Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang dirugikan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat perbedaan hal seperti berikut. Nah, kamu melihat teman yang kesulitan menggambar benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ini adalah kesulitan mengambil bola. Apa sikapnya? Di sini sudah dituliskan. Sikap saya menolong teman tersebut dengan mengambil benda di atas almari jika saya bisa. Misalkan tidak bisa, saya menyarankan untuk berdiri di atas kursi. Kemudian juga dapat meminta bantuan ke orang yang lebih tinggi. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap apa yang kamu lakukan? Nah, ini adalah teman yang sedang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap apa? Bila ada teman yang membawa barang banyak, saya akan membantu membawakan barang itu supaya ringan dalam membawanya. Dan ini adalah gambar ketiga. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerak tari. Sikap akan kamu lakukan adalah apabila ada teman yang mengalami kesulitan belajar gerak tari, sebaiknya membantunya, kemudian mengajaknya belajar bersama. Ayo berlatih. Ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan lambang rantai. Ini adalah sila kedua Pancasila. Gambarnya rantai yang silanya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Diingat-ingat ya anak-anak adik-adik. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Demikian anak-anak, adik-adik, semoga bisa memahami pelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya dan kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.